Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum waris Islam. Check it out. Hukum waris Islam, dasar hukumnya ada 6, yakni Al-Quran, hadis Nabi, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam, pendapat para sahabat, dan pendapat para ahli. Di sini Al-Quran telah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Kompilasi hukum Islam merupakan kompilasi hukum perundang-undangan yang dipakai oleh peradilan agama untuk diolah dan dipakai semanfaat mungkin. Kompilasi hukum Islam terdapat 3 bagian, masing-masing diantaranya buku pertama tentang perkawinan, buku kedua tentang kewarisan, dan buku ketiga tentang wakaf. Selanjutnya ada prinsip hukum. Prinsip hukum dari hukum waris Islam diantaranya ada prinsip bilateral, prinsip pewarisan hanya karena kematian, prinsip keadilan berimbang, prinsip ijibari, dan prinsip individual. Lalu selanjutnya ada sebab-sebab mewaris. Di antaranya ada hubungan darah, tali perkawinan, tali perjanjian, dan pertalian dengan yang lainnya. Lalu ada syarat-syarat pewarisan. Meninggalnya pewaris, hidupnya ahli waris, mengetahui status masing-masing ahli waris. Rukun mewaris diantaranya ada pewaris, ahli waris, dan harta waris. Penghalang mewaris yakni terjadinya pembunuhan atau berlainan agama atau murtad. Lalu selanjutnya ada golongan-golongan dari ahli waris. Ada 15 golongan ahli waris laki-laki yang diantaranya bisa disimak sendiri-sendiri, bisa disimak masing-masing. Dan ada catatan, jika ahli waris laki-laki tersebut semua ada, maka yang mendapat bagian hanya 3 orang saja, yakni anak laki-laki, suami, dan ayah. Sisanya dikatakan mahjub. Mahjub itu merupakan seseorang yang terhalang dari ahli waris lainnya yang lebih dekat dengan si pewaris. Lalu ada golongan ahli waris perempuan, ada 10 golongan. Di antaranya ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan terus ke bawah ibu, nenek lagi, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri orang perempuan yang memerdekakan budak. Lalu selanjutnya ada asobah dibedakan menjadi 3. Ini ada ahli waris asobah binafsihi, ahli waris asobah bil ghairi, dan ahli waris asobah ma'al ghairi. Lalu ada pun beberapa tahapan pembagian harta waris. Yang pertama ada menentukan ahli waris. Siapa saja sih ahli waris dari pewaris tersebut? Yang diutamakan menjadi yang lebih terdekat, seperti ayahnya kah, atau ibunya kah, atau anak-anaknya, ataupun pasangannya. Lalu ada menentukan bagian atau furudul muqaddarah. Ada 6 bagian, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, seperenam. Di sini setengah itu mendapat bagian dari anak perempuan, seperempat itu bagiannya seorang ayah jika dia mempunyai anak, seperdelapan bagiannya seorang istri jika dia mempunyai seorang anak, dan seperempat bagiannya istri jika dia tidak mempunyai anak, sepertiga, 2/3, dan 1/6 menentukan ahli waris yang terhijab. Sebelum kita mulai pembagian warisan, kita tentukan dulu siapa saja yang terhijab, yang terhalang untuk menjadi ahli waris si pewaris tersebut. Lalu tentukan asobah, sisa dari warisan tersebut. Lalu menentukan asal masalah. Ada 7 macam asal masalahnya atau KPK, yakni 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Lalu menentukan jumlah warisan. Jumlah warisan ini sudah ditentukan jika sudah dikurangi dengan hutang-hutang, biaya rumah sakit, dan biaya jenazah semasa dia hidup. Lalu mengerjakan pembagiannya. Ini bisa dilihat bahwa ada bagian-bagian dari ahli waris tersebut. Lalu kita langsung saja ke contoh pengerjaan soal. Yang pertama, contoh pertama yakni seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris.
yakni istri, 1 anak laki-laki, bapak, dan ibu. Pewaris mempunyai harta peninggalan sebesar Rp 75 juta, biaya pengurusan jenazah sebesar Rp 1 juta, biaya rumah sakit sebesar Rp 14 juta. Lalu hitunglah bagian masing-masing ahli waris tersebut dan tentukan. Di sini gambar segitiga diartikan sebagai laki-laki dan gambar bulat diartikan sebagai perempuan, dan segitiga yang dihitam segi empat yang dihitamkan yakni pewaris. Bisa dilihat baik-baik. Kita lanjut saja ke penghitungannya. Di sini istri mendapatkan 1/8. Mengapa? Karena ada anak laki-laki dari si suaminya. Lalu ayah mendapatkan 1/6 karena ada cucu, dan ibu mendapatkan 1/6 karena ada cucu. Lalu anak laki-laki menjadi asobah. Lalu lanjut saja kita lihat ke pengerjaan soal baik-baik. Penghitungan waris. Di sini asal masalahnya saya mengambil 24. Istri mendapatkan 1/8, ayah mendapatkan 1/6, ibu mendapatkan 1/6, dan anak laki-laki mendapatkan asobah. Jika dilihat baik-baik, mengapa saya menjadi 13? 13 yakni dari 3 tambah 4 tambah 4 menjadi 11, dan dikurangi dari asal masalah menjadi 24 sama dengan 13. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari video, record, ataupun yang lainnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.